Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Pak Nurmadi sekalian yang telah hadir dalam acara webinar saya. Saya Yanuar Rizal Ramadan Setiawan, eh, ahli media akuntansi. Saya sendiri seorang trader. Lalu riwayat pendidikan saya itu dulu D3-nya di UNS tahun 2016 sampai 2019. Lalu SMA-nya di SMA Negeri 5 Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang cryptocurrency. Apa sih cryptocurrency itu? Di cryptocurrency itu adalah merupakan sebuah mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh kriptografi. Dengan adanya kriptografi tersebut, mata uang digital ini menjadi hampir tidak mungkin dipalsukan. Adapun pencatatan semua transaksinya itu dilakukan dan tersimpan pada sistem blockchain. Nah, untuk definisi dari blockchain sendiri, yaitu adalah informasi yang di dalamnya itu tidak bisa diubah setelah dicatat. Terdapat catatan permanen yang membuat transaksi nyaris tidak mungkin dimanipulasi. Awalnya pembuat blockchain ini mendesain sebagai buku besar publik, namun saat blockchain ini juga bisa dikendalikan oleh perusahaan atau suatu grup tertentu. Bedanya blockchain milik perusahaan atau grup ini disimpan dalam sejumlah komputer yang lebih sedikit dan proteksinya berbeda-beda. Blockchain ini tersebar luas antara satu komputer dengan komputer yang lain dan terkoneksi dalam satu jaringan yang tersebar luas sehingga tidak terpusat pada satu tempat atau istilahnya desentralisasi. Dengan kata lain, cryptocurrency ini adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Lalu untuk cryptocurrency yang mendominasi saat ini itu adalah Bitcoin dan ETH karena mereka yang memiliki market cap paling besar dan yang sudah sejak dahulu listing, sudah paling lama. Lalu untuk peraturan dari Bapepti, itu cryptocurrency itu sebagai alat investasi. Ada peraturan Bapepti nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik di komoditi bursa berjangka. Lalu peraturan Bapepti nomor 3 tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lain yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Lalu peraturan Bapepti nomor 4 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Lalu peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Nah, dari beberapa aturan tersebut bisa disimpulkan regulasi tersebut yang pertama itu tujuannya untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia. Lalu yang kedua memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kemungkinan kerugian atas perdagangan aset kripto. Lalu memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto di Indonesia. Aset ini dapat dijadikan sebagai instrumen investasi karena pada dasarnya aset ini mempunyai nilai atau value. Apalagi dengan beberapa kebijakan dari blockchain yang berusaha untuk mendeflasi jumlah peredaran aset kripto ini, sehingga akan dapat meningkatkan nilai dari aset ini ke depannya. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan aset fiat atau mata uang seperti euro, USD, bahkan rupiah, di mana setiap tahunnya selalu mengalami inflasi. Nah, inflasi ini bisa dari berbagai faktor, karena bertambahnya jumlah penduduk, lalu bertambahnya daya beli masyarakat, sehingga membuat uang yang beredar itu makin banyak, dan permintaan terhadap fiat atau mata uang itu makin meningkat. Lalu di cryptocurrency itu ada dua market. Yang pertama itu tentang spot market. Spot market itu adalah pasar pembelian atau penjualan instrumen keuangan, komoditas, atau aset lain dengan pembayaran tunai dan langsung. Biasanya aset kripto ini diperdagangkan dengan menggunakan nilai USDT atau kriptografi dari US dollar. Nah, biasanya itu dari exchange itu juga menyediakan koinnya sendiri seperti Binance. Dia menggunakan BNB, jadi BTC/BNB.
terhadap BNB gitu. Lalu dalam mekanismenya ini, pasar spot itu kita itu seperti bertransaksi di pasar saham, yaitu kita membeli harga rendah dan menjualnya di harga yang lebih tinggi. Dan kita mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli tersebut, atau yang disebut capital gain. Lalu jika terjadi penurunan nilai aset, ini hanya akan mempengaruhi instrumen aset yang kita beli saja, bukan seluruh total dana yang kita miliki di exchange tersebut. Misal jadi kita beli BTC, modal kita di total $100, dan kita membelikan BTC cuma 20%, artinya $20, maka yang terjadi penurunan nilai itu hanya aset BTC-nya kita saja. Selanjutnya saya akan membahas tentang future market pada cryptocurrency. Futures marketnya adalah kontrak berjangka aset kripto dalam menentukan volume standar mata uang tertentu untuk ditukar pada tanggal penyelesaian tertentu. Dalam kontrak berjangka, kita tidak hanya bisa melakukan open posisi pembelian saja, tapi kita juga bisa open posisi pada penjualan, walaupun pada dasarnya kita tidak mempunyai aset tersebut. Di saat kita melakukan pembelian, yang kita harapkan itu adalah kenaikan dari harga aset tersebut. Lalu pada saat kita open posisi penjualan, yang kita harapkan itu adalah sebaliknya, yaitu penurunan dari harga aset tersebut. Untuk pasar kontrak berjangka, bagi beberapa orang itu memiliki resiko yang lebih tinggi daripada pasar spot, karena adanya leverage yang diberikan dari pihak broker, sehingga kita bisa melakukan posisi entry dengan nilai yang cukup kecil. Lalu ketika ada fluktuasi persentase harga tersebut, penurunan atau kenaikan itu kan nanti akan direalisasikan pada keuntungan dan kerugian. Nah, itu penurunan atau kenaikannya tersebut persentasenya akan dikali dengan leverage yang kita ambil. Semisal kenaikan 1% dari posisi kita entry, lalu kita ambil leverage 50 kali, artinya kita sudah untung sebesar 50%. Nah, dengan adanya leverage ini bisa menimbulkan risiko yang besar pula, sehingga kerugian kita bisa sampai mengikis seluruh dana atau seluruh total dana kita yang ada di exchange tersebut. Tidak hanya pada instrumen yang kita ambil saja. Lalu untuk strategi trading dan investasi, baik trader maupun investor itu kita juga harus melakukan analisis terhadap instrumen apa yang kita beli. Bagaimana prospek ke depannya, apakah terdapat sentimen positif dan negatifnya, serta melakukan analisa teknikal lebih lanjut untuk mengetahui pergerakan harganya. Untuk strategi investasi, yang pertama itu kita bisa melakukan pembelian menggunakan metode DCA atau dollar cost averaging. Lalu yang kedua, menganalisis lebih lanjut terkait instrumen tersebut dengan menilai valuasinya dan memproyeksinya di masa yang akan datang. Untuk strategi trading sendiri ada 3, yaitu yang pertama, trading itu lebih dekat pada analisis teknikal. Jadi dalam posisi entry kita bisa melakukan strategi buy on breakout atau buy on weakness. Lalu yang kedua itu ada mengkalkulasi berapa aset yang kita masukkan pada tiap instrumen. Dengan kata lain, kita memanage keuangan kita, porsi kita dalam entry itu dalam satu instrumen kripto, kita harus mengkalkulasinya supaya kerugiannya tidak dalam. Lalu untuk yang ketiga itu trading menggunakan metode hedging. Nah, penerapan metode ini adalah dengan kita on entry itu 2 posisi. Jadi ketika perkiraan kita, analisis kita itu salah, kita itu masih ketutup dengan entry posisi yang lainnya. Jadi semisal kita entry posisi buy, artinya kita mengharapkan kenaikan harga dari aset tersebut. Tapi ternyata malah analisa kita salah dan harganya turun, kita masih mempunyai keuntungan dari kita open posisi sell juga. Karena metode hedging ini menggunakan 2 entry posisi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama dari Mbak Anggi. Silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Ya, apakah investasi di cryptocurrency itu tergolong aman, Mas, ya? oh, Mbak ditampung dulu ya Mbak, nanti saya jawab. Baik, terima kasih. Dan yang kedua ini Mas Fernaldi Reza ya. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Yanwar atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Ya, bagaimana manajemen keuangan yang baik dalam trading di spot market? Terima kasih. saya tampung dulu ya Mas. Yang ketiga ini Mbak Laila Fitriana. Silakan Mbak. Ya, izin bertanya ya, Mas. Ya, Apa yang membedakan trading atau investasi di kripto dengan instrumen investasi lain? Ya, terima kasih. apakah ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya izin bertanya, bagaimana cara agar kita terhindar dari likuidasi atau margin call di dalam future market kripto? Terima kasih. Oke, saya menjawab pertanyaan dari yang pertama tadi dari Mbak Anggi ya. Nah, itu apakah investasi di cryptocurrency itu tergolong aman? Kalau kita berbicara aman atau enggaknya dari segi wallet atau keamanan dana kita atau aset kita, itu sebenarnya aman karena ada blockchain-blockchain tadi yang susah untuk dihack ibaratnya. Karena blockchain tersebut diproteksi benar-benar dari perusahaan dan sistemnya itu sudah tercatat. Jadi kalau ada orang yang kayak mau ngehack atau apa gitu, itu sangat susah dan bisa di-tracking dari transaksi pemindahan aset kita dari wallet tersebut. Lalu untuk kalau yang keamanan regulasi, nah di Indonesia sendiri itu hanya beberapa yang diizinkan oleh pemerintah. Jadi di Indonesia itu beberapa exchange yang diizinkan pemerintah itu dia cuma menyediakan spot market. Dia tidak menyediakan futures market karena dinilai futures market itu resikonya lebih tinggi. Karena fluktuasi pasarnya juga di kripto pun tinggi, maka untuk menghindari kerugian, pemerintah tidak mengizinkan tersebut, hanya mengizinkan spot market. Jadi hanya ada beberapa exchange yang legal dan diizinkan oleh pemerintah. Apakah sudah membantu Mbak Anggi? Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas. Sangat bagus. Terima kasih. Nah, yang kedua tadi dari Mas Fernaldi ya. Bagaimana manajemen keuangan yang baik dalam trading di spot market. Nah, untuk trading di spot market itu kan konsepnya kita sama seperti saham. Kita mengharapkan kenaikan dari harga aset tersebut. Untuk manajemen keuangan yang baik, itu diusahakan kita itu masuk itu punya porsi. Semisal kita dana kita $100, porsi yang aman itu sebaiknya itu cuma 20% dari total aset kita. Artinya 20% dari $100 yaitu $20. Nah, dari $20 tersebut, semisal harga aset tersebut sekarang posisinya di 120. Dan kita bisa menilai secara teknikal, mungkin batas supportnya itu ada di harga 100. Kita entry cicil dari harga 120 sebesar 20% dari $20. Lalu 110 kita entry lagi sebesar 30% dari $20. Lalu yang terakhir kita entry lagi di dekat angka 100 itu sebesar 50% dari $20. Nah, sehingga dengan cara cicil entry tersebut kita bisa mendapatkan harga averaging yang lebih rendah dan meminimalisir resiko kita dari kerugian yang makin besar. Kalau semisal kita punya trading plan tersebut dan kita membatasi resiko kita untuk cut loss sebesar 5%, 20
dari $20 tadi, kerugian kita 5%, artinya kerugian kita cuma $1. Nah, $1 itu jika dibandingkan dengan aset kita secara keseluruhan dari $100, itu kita cuma rugi 1%. Jadi begitu, Mas Fernaldi. Apakah sudah membantu? Siap, terima kasih. Sangat menjawab, Mas Yanwar. Lalu yang ketiga tadi dari Mbak Laila ya. Apa yang membedakan trading atau investasi di kripto dengan instrumen investasi lain? Nah, di trading atau investasi di kripto ini bedanya dengan instrumen investasi yang lain itu dari risiko dan returnnya. Di kripto ini emang volatilitasnya tinggi, jadi wajar kalau persentase harian fluktuatifnya itu lebih tinggi di sini, baik return maupun resikonya. Dalam kasus tertentu itu ada koin-koin kripto itu yang sehari itu bisa naik sampai 100%. Nah, beda dengan saham yang mempunyai batas-batasan tertentu, seperti auto rejection atas atau auto rejection bawah. Kalau di saham, kita mengenal umumnya itu auto rejection atas besar 25%, kalau auto rejection bawah minus maksimal 7%. Dengan ini kita bisa dibantu oleh regulasi untuk membatasi kerugian kita. Sedangkan di kripto kita tidak ada aturan seperti itu. Jadi semisal sehari kita bisa minus 50% pun bisa terjadi. Nah, dari situ bedanya adalah risiko dan return yang kita terima. Apakah bisa membantu, Mbak Laila? Ya, sudah terjawab, Mas. Terima kasih. Lalu yang terakhir pertanyaan dari Mbak Jen. Bagaimana cara agar kita terhindar dari likuidasi atau margin call di dalam futures market? Nah, untuk futures market ini kan kita bisa entry 2 posisi dan kita bisa menggunakan leverage tadi. Jadi sebelum kita entry, kita itu harus mempunyai plan dulu. Kita analisa dulu trennya arahnya kemana, ke arahnya harganya naik atau turun. Ketika kita analisa harganya naik, maka kita akan open posisi buy. Nah, di posisi buy tersebut, kita harus bisa membatasi risiko kerugian kita. Semisal kita ingin rugi maksimal $1, maka kita hitung dari entry posisi tersebut hingga batas stop loss kita itu berapa persen. Semisal 5% tadi. Ketika kita menggunakan leverage 20, artinya 5% dikali 20, itu ketemunya 100%. Berarti entry point kita itu sebesar $1. Tinggal $1 itu tersebut dikali dengan harga instrumen tersebut persatuannya. Nah, dari situ kan kita dapat kuantitasnya, kuantitas instrumennya itu kita dapat berapa, kita entry sebesar itu. Apakah dapat membantu, Mbak Jen? Iya, terima kasih Mas Yanwar atas jawabannya. Sangat membantu. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi webinar dari saya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.